Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Masih melanjutkan cerita sebelumnya, Shinx kali ini memperlihatkan keadaan dunia matahari, khususnya di area sekolah Walrus yang masih panas dan sedang kacau. Sementara pertempuran terjadi di sana, Saul telah bangkit kembali dan berjalan menuju ke perpustakaan burung hantu. Dari keadaan yang terlihat, sepertinya Saul sedang mencari sesuatu di dekat lokasi itu, sehingga walau terasa sulit, dia masih berusaha mencapai tempat tersebut meski dengan kondisi fisiknya yang sedang terluka parah. Begitu tiba di dalam perpustakaan, Saul terkejut ketika melihat ada sekelompok bajak laut yang ada di sana. Mereka adalah Uroge dan para bajak laut Valenmong yang telah berhasil memasuki perpustakaan burung hantu itu. Seperti yang kita ketahui dari cerita sebelumnya, Uroge dan kawan-kawan memang telah datang ke negeri para raksasa itu. Uroge mengincar suatu senjata yang tersimpan di dalam perpustakaan burung hantu. Itulah maksud dan tujuan Uroge datang ke Pulau Elbaf. Perpustakaan burung hantu memang bukan perpustakaan biasa. Di sana tidak hanya ada buku saja, tapi ada pula benda-benda berharga lain, seperti senjata legendaris dengan berbagai ukuran, baik itu ukuran senjata raksasa maupun senjata ukuran manusia. Uroge pun mengincar salah satu senjata legendaris tersebut. Kini senjata itu sudah berada di tangannya. Senjata yang Uroge ambil itu memiliki bentuk unik seperti tongkat besi tapi berukuran lebih besar dari tubuhnya. Sepintas terlihat mirip dengan senjatanya yang pernah ia pakai di Pulau Sabaudi. Hanya saja waktu itu yang dipakai oleh Uroge adalah senjata biasa. Sedangkan yang diambil dari perpustakaan burung hantu ini adalah versi yang terkait dengan mistis Elbaf. Saul yang melihat itu pun bertanya apa yang dia lakukan. Sepertinya mereka berdua sudah saling kenal, karena ini bukan pertama kalinya Uroge datang ke Pulau Elbaf. Uroge lalu menjawab Saul dengan meminta maaf karena telah masuk tanpa izin dan malah mengambil sesuatu dari sana. Namun sambil tersenyum santai, Uroge juga menambahkan, semoga Saul tidak berpikiran aneh terkait tindakan Uroge tersebut, karena seorang bajak laut memang biasa mengambil barang tanpa menyiarkan kabar formal. Alasan mengapa Uroge bisa semudah itu mengambil senjata legendaris di perpustakaan burung hantu itu karena di sana sedang tidak ada siapa-siapa, sebab semuanya sedang fokus dengan masalah oleh para kesatria suci. Jika saja keadaan Elbaf sedang dalam keadaan kondusif, senjata legendaris pasti tidak akan semudah itu direbut. Bisa kita katakan bahwa Uroge ini adalah karakter yang cukup beruntung karena dia datang ke Elbaf di saat yang benar-benar membuatnya mudah melakukannya. Uroge pun bilang selain senjata yang dia pegang saat ini, dia tidak mengambil benda yang lain. Jadi Sal tidak perlu merasa terlalu khawatir. Untung saja Uroge ini bukan karakter yang tamak dunia, sehingga yang dia ambil senjata secukupnya saja. Senjata-senjata lain tidak dia curi dan juga buku Dewa Matahari tidak dia sentuh sama sekali. Jika posisinya itu adalah karakter lain, katakanlah Kurohige atau Shamrock, dia pasti akan mengambil semua hal yang bisa dia bawa dari perpustakaan burung hantu. Untung saja Uroge ini tidak seserakah itu. Kemudian Uroge dan kawan-kawan pun segera pergi dari sana, yang mana Sal tidak bisa mengejar mereka karena kondisi fisiknya yang sedang luka parah. Selain itu, Sal pun harus fokus untuk melakukan hal lain dalam situasi sekarang ini. Jadi tak ada waktu untuk bermasalah atau bertarung melawan Uroge. Begitu Uroge dan kawan-kawan tiba di luar, mereka bertemu dengan monster mimpi buruk ciptaan Gillingham lagi. Jadi menurut Mimin Boknime, selama Gillingham tidak dikalahkan, monster mimpi buruk akan terus bertambah dan menyebar ke seluruh penjuru Elbaf. Jumlah para monster itu memang sangat banyak, sehingga tidak heran jika mereka terus bermunculan di mana-mana. Saat langkahnya dihalangi oleh para monster tersebut, Uroge justru bersemangat karena ada kesempatan bagus baginya untuk mencoba senjata baru yang dia ambil tadi. Uroge ingin menguji apakah senjata itu memang sekuat yang dirumorkan mistis atau sebaliknya. Dengan diperlihatkannya Uroge mengambil senjata legendaris di perpustakaan burung hantu, maka tentu bajak laut topi jerami juga akan mendapatkan beberapa senjata atau benda legendaris yang lainnya. Karena rasanya tidak adil jika Uroge yang merupakan karakter pelengkap mendapatkan salah satu senjata itu, sedangkan bajak luat topi jerami yang merupakan kelompok utama tidak mendapatkannya sama sekali. Kita semua tentu penasaran apa saja benda atau senjata legendaris yang akan didapatkan oleh bajak laut topi jerami. Selain buku Dewa
matahari Nika, benda-benda dan senjata legendaris yang lain juga pasti sangat menarik. Beralih ke scenes lain, jauh dari Elbaf, diperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu yang sedang kacau pun diperlihatkan lagi. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, di tengah pertarungan Shanks melawan Kurohige, Shiryu datang mengganggu untuk membantu kaptennya itu. Maka Shanks yang ada di sana harus bertarung melawan dua orang sekaligus. Di sini Shanks terlihat tidak lengah karena kelengahan sesaat saja dapat mengakibatkan hal buruk terjadi. Dia pun terlihat memakai kemampuan hebat untuk memasuki suatu mode di mana Shanks mengkombinasikan 3 haki advance sekaligus. Nakama pasti berpikir bagaimana itu Min? Tentu mode 3 lapis ini dimulai dari penggunaan Kenbun Shoku Haki Shanks untuk otomatisasi pergerakan tubuhnya, jadi akan respon cepat ketika datang serangan tak terduga seperti mode invisible milik Shiryu. Itu juga tidak akan bermasalah bagi Shanks. Ini berbeda dengan cara biasa dalam memakai Kenbun Shoku Haki. Biasanya orang dengan keahlian Kenbun Shoku Haki menggunakannya untuk radar arah musuh, lalu orang tersebut akan menghindari di setiap serangan yang datang secara 360 derajat, dibagi dan dikali, kita lanjut lagi. Namun dalam mode ini Kenbun Shoku Haki Shanks membuat tubuhnya langsung bergerak secara otomatis ketika ada serangan. Jadi muncul Kenbun Shoku Haki Shanks ini meningkatkan kemampuan refleks di atas batas manusia normal. Itulah yang membuat Shanks jadi sulit untuk diserang duo Hachinosu ini. Sementara itu Busho Shoku Haki tingkat advance-nya itu pun aktif secara otomatis, membuat pertahanan tubuh dan kekuatan serangan si rambut merah itu menjadi meningkat pesat. Tak hanya itu saja, Hoshoku Hakinya juga bekerja setiap detiknya, sehingga dari tubuh dan pedang Shanks terpancar petir hitam secara terus-menerus. Dalam mode ini, Shanks bisa unggul, meski harus menghadapi Kurohige dan Shiryu sekaligus. Kurohige pun mengeluh dengan berkata bagaimana caranya mengalahkan Shanks jika dia terus memakai kemampuan merepotkan seperti itu. Yasop pun senyum melihat apa yang dilakukan bosnya itu. Begitu juga Ben Beckman dengan menambahkan perkataan sudah lama sekali Shanks tidak menggunakan mode advance itu. Yasop pun juga tergerak melancarkan serangan pamungkasnya itu, namun dia menahan dirinya karena dia anggap si rambut merah itu cukup baik meladeni duo orang itu. Di lain sisi, Ben Beckman mengatakan terakhir kali Shanks mode haki itu sejak 6 tahun lalu ketika bertarung melawan Loki. Saat perhatian Ben Beckman menuju pada Shanks, Kuzan yang masih bertarung dengannya pun langsung menggunakan teknik Ice Ball. Ben Beckman pun seketika langsung membeku. Namun sama seperti yang dilakukan oleh Garp ketika melawan Kuzan beberapa hari yang lalu, Ben Beckman juga menggunakan haki yang sangat kuat untuk menghancurkan pembekuan itu sehingga dia bisa langsung bebas dengan sangat mudah. Ben Beckman pun segera menyerang Kuzan dengan suatu teknik tembakan di mana dia memusatkan hakinya yang sangat besar pada satu peluru saja. Peluru itu pun melesat dengan sangat cepat dan sangat akurat ke tubuh Kuzan. Sang komandan Titan divisi ke-10 bajak laut Kurohige itu pun memang sempat menangkis dengan tangan berlapis Busho Shoku Haki, tapi peluru dari Ben Beckman yang dialiri oleh haki yang sangat kuat itu terlalu menekan Kuzan sehingga Kuzan terhempas dan langsung terluka parah kembali. Ini kedua kalinya Kuzan terkena peluru dari Ben Beckman. Meski begitu, Kuzan masih bisa bangkit kembali. Dapat kita ketahui kalau Kuzan yang merupakan mantan Admiral Angkatan Laut memang tidak bisa dikomen lagi soal kemampuannya. Kuzan memang sangat tangguh karena tak banyak orang yang bisa bertahan usai terkena serangan dari Ben Beckman tadi. Apalagi Kuzan ini sudah terkena 2 kali tembakan Ben Beckman. Tidak banyak bicara lagi, Kuzan pun melompat ke udara dan menggunakan tekniknya yang bernama partisan. Teknik tersebut membuat Kuzan bisa menciptakan es tajam yang menyerupai tombak dengan 2 bilah pedang. Kemudian es tersebut akan dilesatkan ke arah musuh di hadapannya. Namun, apa yang dipakai oleh Kuzan sekarang bukan partisan biasa, sebab es tajam yang muncul tidak hanya beberapa saja, melainkan ada banyak sekali. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar pun terkejut saat melihat udara di sekeliling Kuzan dipenuhi oleh banyak es tajam. Dia pun akan segera menembakkan itu semua ke arah Ben Beckman. Melihat itu sama sekali tidak membuat Ben Beckman kewalahan. Dengan santai, sang wakil kapten bajak laut Akagami tersebut hanya bilang, aku terkesan dengan jurus yang dia keluarkan tadi. Melihat sikap Ben Beckman setenang ini menandakan bahwa dia tahu cara menangani teknik tersebut. Kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Ben Beckman memang luar biasa. Beralih scenes ke Pulau Elbaf, cerita memperlihatkan Rayleigh dan sebagian kru bajak laut. Roger masuk ke dalam bar pelabuhan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, Rayleigh memang sudah datang ke sana dan para kru lain pun menyusul satu persatu. Ketika nanti semuanya sudah berkumpul, barulah mereka akan naik ke dunia matahari. Setelah Rayleigh mengeluarkan ledakan Hoshoku Haki ke seluruh penjuru Elbaf, dia pun kini kembali duduk dan berbincang dengan rekan-rekannya itu. Pembicaraan di sana pun berjalan dengan sangat menghibur karena sudah lama sekali mereka tidak saling berjumpa setelah pembubaran kru Roger. Dalam pembicaraan para kru Roger itu ada berbagai topik menarik yang mereka bahas lagi, mulai dari Luffy
Luffy yang diyakini sebagai Joy Boy yang baru, kemudian dilanjutkan lagi dengan pembicaraan soal kisah mitologi Dewa Nika, serta sejarah singkat soal Joy Boy dalam abad kekosongan. Lalu mereka pun berbincang mengenai Shanks dengan langkah-langkahnya yang misterius dan bagi yang sekarang juga tidak disangka telah menjadi seorang Yonko. Salah satu kutipan kali ini mereka pun sempat membahas soal harta karun One Piece. Memang para kru Roger tidak bilang soal One Piece itu apa, tapi mereka berkata bahwa hari di mana One Piece akan ditemukan kembali sudah semakin dekat. Saat itu terjadi, tidak diragukan lagi bahwa dunia akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perlu diingat bahwa orang-orang itu memang tahu soal banyak hal, baik itu sejarah masa lalu maupun ramalan masa depan. Sebab pada masa lalu, bajak laut, Roger telah berhasil mencapai ujung dunia. Memperlihatkan scenes lain terkait pasukan revolusi, cerita menyoroti suatu pulau tempat kapal suplai pemerintah dunia sedang berada. Ketika kapal sedang memuat bahan makanan, pasukan revolusi yang dipimpin oleh Sabo dan Karasu menyerang tempat itu. Para kesatria suci pun menghadapi mereka, termasuk Shamrock yang dipanggil datang untuk membantu. Duel Sabo melawan Shamrock di tempat tersebut pun berjalan dengan sangat sengit karena keduanya sama-sama menguasai kemampuan yang hebat. Bahkan ada momen di mana mereka berdua saling beradu serangan kombinasi haki dan buah iblisnya. Rupanya usai saling beradu serangan kuat itu, mereka sama-sama mampu bertahan walau dalam keadaan luka-luka parah. Sabo pun bingung bagaimana mungkin Shamrock bisa bertahan dari serangannya tadi. Sama halnya juga dengan Shamrock yang seolah tidak percaya bagaimana mungkin Sabo bisa selamat dari serangan yang dia lancarkan tadi. Hal itu membuktikan bahwa daya tahan tubuh keduanya memang di luar dugaan kita semua. Saat mereka berdua kelelahan usai beradu serangan, seorang satria suci lain di sana pun mengambil kesempatan untuk menyerang Sabo. Namun Shamrock membentaknya dan melarang satria suci itu melakukan hal tersebut. Dengan ekspresi yang sangat menakutkan, sang kesatria suci itu pun menuruti maksud dari Shamrock itu. Sabo pun tercengang, tanpa satu kata pun yang keluar, sang kesatria suci itu pun mundur ketika melihat wajah Shamrock yang seperti itu. Sabo cukup terkejut dan Ryubito semacam Shamrock bisa bersikap seperti itu. Sabo lalu meminta Karasu dan para anggota revolusi yang lain untuk memantau lokasi sekitar sembari melakukan sesuatu. Di sisi lain, ruang otoritas di Marijois juga akan disorot kembali. Para Gorosei yang ada di sana sedang berdiskusi kecuali Garling Pigarland yang saat ini sedang bertarung melawan dragon di suatu tempat di lautan. Para Gorosei di Marijois pun membahas tentang pergerakan kesatria suci. Rupanya hampir semua kesatria suci sudah bergerak menjalankan misi mereka masing-masing. Sebagian ke Pulau Elbaf, sebagian menemani Garling melawan pasukan revolusi, dan sebagian lain berada di sebuah pulau dan sekitaran kapal suplai. Kesatria suci yang tersisa di Marijois sekarang hanya tinggal satu orang saja. Diketahui kesatria suci itu akan diperlihatkan ke depannya. Rupanya dia bukan kesatria suci biasa, karena akan ada momen di mana dia akan menampakkan dirinya sebagai wakil komandan kesatria suci, yang artinya secara kedudukan orang ini hanya satu tingkat di bawah Shamrock. Dia pun sedang bersiap untuk menantikan di mana dia akan dipanggil untuk membantu rekan-rekannya itu, entah itu di tempat Garling, di tempat Shamrock, atau mungkin di Pulau Elbaf. Menurut Mimin Bochnime, akan ada saatnya kesatria suci itu pun akan ditugaskan para Gorosei dengan tingkat kesulitan yang lebih dari trio kesatria suci yang sekarang berada di Elbaf. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.